Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Gulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Gulu. Gimana kabar hari ini? Baik, Bu Gulu. Alhamdulillah, kalau pada baik semua, sehat ya. Iya, Bu Gulu. Ya, untuk saat ini kita sedang berada di posisi pandemi yang bisa menularkan virus ini dapat menularkan banyak orang. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dan Iya, jangan begitu. lupa menjaga jarak dan menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Itu pesan ibu ya. Iya, Bu Gulu. Ada 3M. Iya, Bu Gulu. Untuk hari ini ibu akan menjelaskan bagaimana tentang materi. Pada saat ini ibu akan menjelaskan bagaimana apa itu surat pribadi, surat dinas. Ada yang sudah tahu surat pribadi atau surat dinas itu apa? Belum, Bu Gulu. Ya, nanti ibu akan menjelaskan ya. Iya, Bu Gulu. Sampai kalian paham. Iya, Bu Gulu. Ya, untuk saat ini ibu akan menjelaskan apa itu surat pribadi dan surat dinas. Di sini ibu terutama akan menjelaskan tentang unsur surat pribadi. Unsur surat pribadi itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, dalam surat pribadi itu terutama ada tanggal pengiriman. Kenapa harus ada tanggal pengiriman? Karena kalau kita mengirim surat kepada seseorang, kalau kita tidak ada tanggalnya pada saat kita mengirim itu, maka orang tersebut yang menerima surat itu tidak akan tahu tanggal berapa dia kirim surat dan hari apa, bulan apa, dia nggak akan tahu. Makanya kenapa setiap surat itu pasti ada tanggal pengirimannya, karena biar jelas pada si penerima surat tersebut. Yang kedua, ada berisi alamat. Kenapa harus ada alamat? Karena kalau kita mengirim surat tanpa alamat, maka kita nggak akan tahu tuh surat tujuannya kemana. Yang ketiga, ada salam pembuka dan isi. Kenapa harus ada salam pembuka? Ketika kita mengirim surat ataupun tidak mengirim surat pun, kita harus ada pemberian salam sebagai tanda penghormatan. Dan kenapa harus ada isi? Sebab kalau kita mengirim surat, kalau tidak ada isi atau tujuan, maka kita nggak tahu surat itu tuh berisi apa, membahas tentang apa. Nah, selanjutnya ada unsur dari surat dinas. Yang pertama itu ada kop surat. Kenapa surat dinas itu harus ada kop surat? Sebab kalau tidak ada kop surat, namanya itu bukan surat kedinasan, berarti artinya tidak resmi. Yang kedua, ada tanggal pengiriman surat. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di surat pribadi harus ada tanggal, biar orang tersebut tuh tahu tanggal berapa dia kirim suratnya dan hari apa, bulan apa. Yang ketiga, ada nomor surat dan lampiran. Ini untuk surat kedinasan. Pokoknya setiap surat dinas itu pasti ada nomor suratnya. Nomor surat itu untuk menandakan bahwa dia ini surat resmi yang dasarnya itu dari dinas. Seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya anak-anak sampai di sini? Tidak, Bu Guru. Berarti sudah mulai paham ya. Yang kedua, ada surat pribadi. Tentang pembahasan surat pribadi. Surat pribadi itu biasanya menggunakan kata yang tidak baku. Kenapa saya bilang surat pribadi itu menggunakan kata yang tidak baku? Karena kalau surat pribadi itu nggak harus baku, tetapi harus setidaknya sopan dan bahasanya pun dapat dimengerti oleh si penerima surat. Seperti itu. Iya, Bu Gulu. Yang kedua itu sedangkan penulisan surat dinas menggunakan kata baku. Kenapa surat dinas itu harus menggunakan kata yang baku? Sebab kalau surat dinas tidak menggunakan bahasa baku, maka surat itu dinamakan tidak resmi. Seperti itu. Ya, Bu Gulu. Yang ketiga, pembahasannya mengenai menyusun kerangka isi surat pribadi.
Yang pertama itu menyusun kerangka isi surat pribadi. Kenapa kita harus menyusun kerangka isi surat pribadi? Sebab kalau kita tidak menyusun isi untuk penyampaian surat itu, maka kita nggak akan tahu dan bingung mau apa nih yang bakal kita bahas, apa nih yang bakal kita tulis di dalam isi surat tersebut. Yang kedua, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Setelah kita menyusun kerangka isi, kita dapat mengembangkan kerangka isi itu menjadi sebuah surat. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa. Kenapa saya bilang harus menggunakan ragam bahasa? Sebab kalau kita menggunakan bahasa, emang yang tadi saya sudah bilang, surat pribadi itu tidak harus baku, tetapi harus menggunakan ragam bahasa yang setidaknya sopan meskipun tidak baku. Yang kedua itu menyangkut surat dinas. Yang pertama, menentukan kepala surat sesuai dengan instansi. Yang kedua, mencantumkan tanggal pembuatan surat seperti yang tadi sudah saya jelaskan di unsur surat pribadi dan surat dinas. Yang ketiga, menulis isi surat dengan jelas. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kenapa harus menyusun dan mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat, dan disinilah menulis isi surat dengan jelas ini menyangkut di surat dinas. Ketika kita menulis surat dinas itu, kenapa harus jelas? Sebab yang tadi saya sudah katakan, pada saat penulisan surat dinas itu harus menggunakan bahasa yang baku agar isi dari sebuah surat itu dapat dipahami dengan jelas dan orang yang menerima pun dibacanya lebih enak, seperti itu. Untuk penyampaian materi cukup sampai di sini. Selebihnya kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Guru.